Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Devin Aurora Tadila dengan NIM 44230020 dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan metode absorpsi UV 280 nm pada analisis kadar protein. Sebelum itu, kita harus mengetahui dahulu apa yang dimaksud dengan protein. Nah, protein sendiri merupakan suatu makromolekul polipeptida yang mana dia tersusun dari asam amino yang dihubungkan membentuk ikatan peptida. Nah, di dalam asam amino sendiri memiliki gugus karboksil amino dan gugus R yang terikat pada atom karbon pusat. Nah, di dalam asam amino sendiri itu tuh terdiri dari penyusunnya itu karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Di sini dapat kita lihat terdapat rumusan protein yang lalu di sini juga dapat kita lihat mengenai proses berikatannya asam amino menjadi sebuah dalam bentuk ikatan peptida. Dan kita perlu juga mengetahui bahwa protein sendiri itu bersumber dari makanan yang dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu dari pangan hewani dan pangan nabati. Nah, pangan hewani itu dapat bersumber dari susu, daging, telur, daging sapi, daging hewan unggas, terus ikan, dan kerang. Sementara itu, pada produk nabati dapat diperoleh dari jamur, biji-bijian, kacang-kacangan, contohnya seperti kedelai yang diterapkan menjadi sebuah produk olahan, yaitu tempe dan tahu, yang mana kedua kelompok ini itu memiliki kadar protein yang cukup tinggi, yang mana ini dapat memenuhi suatu kebutuhan nutrisi harian dalam tubuh. Nah, adapun untuk mengetahui kadar protein itu diperlukan suatu analisis kadar protein dengan menggunakan beberapa metode. Nah, salah satu metodenya dengan menggunakan metode spektrofotometer UV vis dengan absorpsi UV 280 nm. Penggunaan UV 200 panjang gelombang UV 280 nm ini digunakan karena protein yang mana dia mengandung asam amino aromatik yang tersusun dari triptofan, tirosin, dan phenylalanin ini dapat menyerap kuat pada panjang gelombang 280 nm, sehingga penggunaan metode spektrofotometer UV vis dengan absorpsi UV 280 ini merupakan cara yang efektif untuk mengetahui kadar protein pada suatu produk pangan. Nah, penggunaan panjang gelombang 280 ini bukan hanya untuk mengetahui kadar protein saja, tapi kita juga dapat mengetahui perubahan konformasi, stabilitas, interaksi protein ligan, dan juga kita dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi kadar protein, salah satunya seperti pH dan suhu. Adapun prinsip dari penggunaan metode spektrofotometer UV vis dengan absorpsi UV 280 ini tuh menggunakan prinsip metode spektrofotometer UV vis sendiri, di mana penggunaan metode ini prinsipnya itu mengukur kadar protein dengan kemampuan menyerap cahaya di daerah UV. Nah, pada penggunaan analisis kadar protein ini kita menggunakan panjang gelombang 280 nm yang nantinya konsentrasi protein ini akan ditentukan dari hubungan antara absorbansi dan konsentrasi larutan. Nah, di mana absorbansi ini merupakan
sinar radiasi, sinar radiasi, dan nantinya hasilnya akan diketahui dalam bentuk kurva standar hasil absorbansi yang dapat kita ketahui itu nilai kadar proteinnya. Nah, adapun cara kerja penggunaan metode spektrofotometer UV vis absorpsi UV 280, sini dapat kita ketahui ketika sumber cahaya ini masuk melewati slit pertama, dan sini akan masuk ke dalam mononamator, di mana mononamator ini terdapat sebuah prisma, yang mana prisma ini itu akan menguraikan cahaya polikromatis menjadi beberapa panjang gelombang. Nah, pada penggunaan analisis kadar protein ini itu menggunakan panjang gelombang 280, dan nantinya panjang gelombang ini itu akan dipancarkan melewati dulu slit pintu keluarnya, lalu memancarkan ke kupet, yang mana kupet ini terdapat sampel yang kita akan gunakan untuk mengukur analisis kadar proteinnya. Dan nantinya di dalam si sinar ini itu akan menyerap panjang gelombang sampel, yang nantinya panjang gelombang sampel ini dapat kita ketahui jenis kadar proteinnya. Di dalam detektor ini kita dapat mendeteksi intensitas cahaya yang ditransmisi melewati sampel itu tuh berapa, dan nantinya dari detektor ini akan di read out, yang mana read out ini akan kita ketahui hasil absorbansinya. Nah, pada penggunaan metode spektrofotometri UV absorpsi UV 280 ini tuh didasari dari hukum Rutherford-Beer, yang mana di sini A sama dengan epsilon dikali konsentrasi sampel dan dikali dengan panjang cahaya atau panjang gelombangnya. Adapun juga penggunaan metode ini memiliki sebuah kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihannya sendiri, dengan menggunakan metode ini kita tidak memerlukan reagen tambahan, dan juga metode ini tuh tekniknya itu sangat cepat dan sederhana. Dan metode ini juga sangat sensitif terhadap asam amino aromatik seperti tryptophan dan tirosin, sehingga efektif untuk mengukur konsentrasi protein serta memantau perubahan struktur, stabilitas, dan interaksi protein dengan ligan atau lingkungan. Sementara itu, namun kekurangan pada metode ini yaitu dikarenakan metode ini mengukur secara akurat protein yang mengandung asam amino aromatik, khususnya tryptophan, di mana jika suatu protein memiliki kandungan tryptophan yang rendah, hasil pengukurannya dapat menunjukkan kadar yang lebih rendah yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya. Selain itu, metode ini tidak dapat membedakan antara protein target dan kontaminan antar protein yang diserap dengan larutan lain atau kadar lain. Selanjutnya, di sini ada mengenai dapus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan metode absorpsi 280 dengan menggunakan dalam spektrofotometer UV dalam analisis kadar protein. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.